Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada semuanya yang saya hormati, khususnya pecinta channel MCM Bersemangat, dimanapun Anda berada. Kita sebagai orang tua, ini adalah saatnya di mana para orang tua sudah mulai memikirkan pendidikan anak-anaknya, yang dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi. Lah, kita sebagai orang yang beriman sudah diarahkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, min haqqal walidi alal walid salah satu asya'a an yuhsina ismahu idza wulida wa yu'allimahul kitaba idza aqala wa yuzawijahu idza atroka. Ada tiga, intinya kewajiban seorang orang tua kepada anaknya ada tiga. Yang pertama, memberikan nama yang bagus kepada anak kita ketika sudah dilahirkan. Nah, kalau ini sebagian orang tua sudah lewat, tapi yang belum lewat, tolong ketika memberikan nama anak, yang pertama harus nama yang bagus, punya arti yang bagus. Yang kedua, kalau bisa memakai nama-nama yang sangat dianjurkan dan dimuliakan oleh agama. Misalkan kata Muhammad, Ahmad, dan sebagainya, atau nama-nama di dalam Asmaul Husna. Karena nama itu juga nanti akan di samping menjadi doa, juga dia ketika nama-nama terbaik itu mengandung nama-nama nabi dan sebagainya, mudah-mudahan akan menjadi penyemangat atau minimal lah rem bagi anak ketika akan melakukan suatu perbuatan yang agak menyimpang. Kewajiban yang kedua, saat ini orang tua banyak sedang sibuk mengantarkan atau mengawal anak, yaitu memberikan pendidikan kitab ketika anaknya sudah mulai berpikir. Pendidikan kitab ini yang pertama tentu saja pendidikan yang mengarah atau ada ajaran-ajaran kitab suci Al-Quran. Ini yang pertama, tentu saja memang kita menghendaki manapun lah, pondok pesantren atau apapun yang di situ mengajarkan dengan baik kitab-kitab Al-Quran. Artinya di samping bisa jadi pondok pesantren, baik salaf ataupun tidak salaf, baik sekolah umum ataupun tidak, yang penting pengajaran kitab suci Al-Qur'annya atau mengajarkan akhlak-akhlakul karimah yang berbasis Al-Quran dan hadis, atau ajaran kembali kepada agama itu betul. Karena juga ada beberapa pesantren yang namanya pesantren, tapi ketika masuk di dalamnya juga ajarannya kurang betul. Ada satu pesantren yang di sana ternyata mengajarkan hal-hal yang salah, misalkan dosa zina bisa ditebus dengan uang. Nah, ini meskipun basisnya namanya pesantren, tapi harus diwaspadai itu. Jangan sampai anak kita masuk ke sana mengajarkan yang lain-lain. Begitu juga ketika anak kita mau masuk ke sekolah yang levelnya tinggi menurut kita. Wah, ketika masuk sekolah ini nanti akan melanjutkan ke sini gampang. Jangan itu saja. Lihat apakah di dalamnya pembelajaran agama, pembelajaran akhlak tertata dengan baik, atau minimal jamnya memenuhi atau tidak. Kalau ya, silakan. Meskipun itu sekolah negeri, meskipun itu sekolah swasta, monggo silakan Anda masuk. Yang penting itu tadi, kewajiban orang tua kepada anak. Yang kedua adalah memberikan pengajaran, terutama kitab suci Al-Quran ataupun hal-hal di bawahnya ketika anak-anak kita sudah mulai berpikir. Sehingga anak-anak kita, khususnya kita sebagai orang tua, meninggalkan generasi yang baik dan kita tidak terputus dari Rasulullah. Maksudnya kita mencetak kembali generasi yang tidak jauh daripada agama Allah dan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita sebagai orang tua mencetak anak tetapi terputus dari ajaran yang benar. Karena sampai kapanpun kita sebagai orang tua akan memetik atau menanggung dosanya. Ini bagi orang-orang tua yang saat ini, saya sebagai seorang guru juga paham bahwa ini saatnya orang-orang tua mengawal anak-anaknya untuk bersekolah dimanapun. Pilihlah sekolah apapun, tapi itu tadi, jangan sampai pembelajaran akhlak
ibadah kepada Allah, khususnya agama Al-Quran yang tidak diajarkan, jangan sampai kita meletakkan anak di situ. Nah, kemudian yang ketiga, nanti kewajibannya adalah ayyuzawijahu idza atroka, menikahkan anak ketika sudah menemukan. Ini juga perlu berhati-hati, minimal orang-orang tua kalau ketika sudah anaknya kelihatan dewasa tetap dibimbing dengan baik. Kemudian setelah itu juga memberikan pembelajaran kepada anak, menitipkan pesan kepada anak apapun yang akan dilakukan ketika sudah menemukan pria idaman atau sudah menemukan teman yang dekat. Jangan sampai satu, kebablasan. Yang kedua, jangan sampai terlalu jauh dulu sebelum anaknya itu minta pendapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada orang tuanya. Ini aja, mudah-mudahan kita sebagai orang tua bisa memetik pembelajaran kali ini, terutama pada saat-saat sedang anak-anak kita mencari pendidikan yang lebih tinggi dari pendidikan sebelumnya. Mudah-mudahan ada manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.